Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dhani Kurniawan dengan NIM 19 1033, salah satu mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tentang permasalahan pertanian, khususnya yaitu konversi lahan, dengan studi kasus di Desa Karangsari, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Di video ini akan terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu penyebab, yang ketiga yaitu dampak, dan yang keempat yaitu studi kasusnya. Kita mulai dari pengertian. Untuk pengertian sendiri terdapat 4 bab pengertian di sini, yaitu yang pertama tentang pengertian pertanian, yang kedua pengertian konversi, yang ketiga pengertian lahan, dan yang keempat yaitu pengertian dari konversi lahan. Yang pertama, pengertian dari pertanian. Pertanian sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pengertian tentang konversi. Terdapat 3 pengertian di sini, 2 dari ahli yaitu Tika Sumajaya dan Sukri Sudin, dan yang ketiga yaitu pengertian dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian konversi menurut Tika Sumajaya. Konversi merupakan sebuah tindakan konsumen yang diharapkan oleh para pebisnis digital, yaitu melakukan transaksi yang menguntungkan pebisnis. Pengertian yang kedua, menurut Sukri Sudin, konversi merupakan sebuah penyelesaian dari tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan menurut KBBI, konversi merupakan sebuah perubahan dari suatu hal ke hal yang baru. Perubahan sebuah sistem menjadi sistem lain yang lebih baik dari sistem sebelumnya. Pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian lahan. Di sini lahan diartikan sebagai bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian selanjutnya yaitu tentang konversi lahan. Konversi lahan diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Namun, terdapat pengertian lain. Menurut Utomo 1992, konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau permasalahan terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab adanya konversi lahan. Terdapat 2 macam di sini. Yang pertama yaitu Kustiwan 1997 dalam Supriyadi 2004, dan yang kedua yaitu Pasandaran 2006. Yang pertama, Kustiwan 1997 dalam Supriyadi 2004. Faktor penyebab konversi lahan terdapat 3. Yang pertama, karena faktor eksternal, yaitu disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, baik fisik maupun spasial, demografi maupun ekonomi. Yang kedua, yaitu dikarenakan faktor internal, disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga, pertanian pengguna lahan. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor kebijakan, disebabkan oleh aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Faktor penyebab menurut Pasandaran tahun 2006. Yang pertama, kelangkaan sumber daya lahan dan air. Karena seperti yang dapat diketahui bahwa pertanian sangat bergantung kepada sumber daya lahan dan sumber daya air, yang dimana jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka proses pertanian tidak akan bisa berlangsung. Faktor penyebab yang kedua yaitu dinamika pembangunan. Seiring berjalannya waktu akan terus terjadi perkembangan di seluruh wilayah, dimulai dari pengembangan sumber daya alam, manusia, maupun infrastruktur
yang ada di dalam wilayah tersebut. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pada akhirnya lahan pertanianlah yang akan dikorbankan demi keberlangsungan pembangunan yang ada. Dan faktor penyebab yang ketiga yaitu peningkatan jumlah penduduk, yang oleh karena peningkatan jumlah penduduk tersebut, maka guna lahan yang awalnya pertanian dirubah menjadi area permukiman atau perumahan warga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak dari konversi lahan. Dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama dari fungsinya. Lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi. Dengan demikian, adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan, dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Volume produksi yang hilang akibat konversi lahan sawah ditentukan oleh pola tanam yang diterapkan di lahan sawah yang belum dikonversi, produktivitas usaha tani dari masing-masing komoditi dari pola tanam yang diterapkan, dan luas sawah yang terkonversi. Jika dikaji secara fisik, menurut Nasution dan Winoto 1996, alih fungsi lahan sawah ke non-pertanian merupakan suatu proses yang mahal. Biaya investasi untuk menciptakan dan pengembangan sistem pertanian sawah yang besar, baik kaitannya dengan pembangunan waduk, sistem irigasi, maupun pemantapan ekosistem sawah yang umumnya butuh waktu lebih dari 10 tahun. Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanian adalah kesempatan kerja pertanian menurun sejalan dengan menurutnya lahan pertanian yang tersedia. Kesempatan kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi padi dan degradasi lingkungan. Menurut Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran 1996. Di samping itu, biaya investasi pengembangan struktur sosial, terutama dalam bentuk pengembangan sistem kelembagaan pertanian yang menjadi sokoguru sistem produksi beras di Indonesia, sangatlah mahal. Menurut Nasution dan Winoto 1996. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi atau upaya pengendalian. Pengendalian konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui penerapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nomor 14 Tahun 2011. Dengan adanya peraturan daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah, sebaiknya bisa digunakan sebagai alat pengendali pemerintah daerah untuk membatasi penggunaan perubahan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Selama ini pemerintah daerah sudah berupaya untuk terus melakukan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan guna untuk mempertahankan kemandirian dalam bidang produksi pertanian di suatu daerah. Tetapi karena banyaknya kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat akan kebutuhan lahan seperti kebutuhan untuk perumahan, industri, dan sebagainya, maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah untuk mengatur peruntukan lahan-lahan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti lahan yang diperuntukkan untuk pertanian, lahan yang diperuntukkan untuk industri, serta lahan yang diperuntukkan untuk permukiman. Namun berdasarkan fakta, upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit dilakukan karena lahan sawah merupakan private good yang legal untuk ditransaksikan. Karena itu, upaya yang dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian. Pengendalian yang dilakukan sebaiknya berdiri tolak dari faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan sawah, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan perangkat hukum. Namun hal tersebut hendaknya didukung oleh keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Suwarno 1996.
Dari 3 faktor di atas, faktor ekonomi dan perangkat hukum secara simultan diharapkan dapat mengendalikan konversi lahan sawah. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak progresif tersebut digunakan untuk menciptakan sawah baru dan perbaikan irigasi. Sejalan dengan upaya peningkatan keakuratan data dan perangkat hukum yang tegas, upaya yang realistis untuk dilakukan adalah mencetak sawah baru dan meningkatkan kualitas irigasi. Berikut saya sertakan video upaya pengendalian dari pemerintah daerah Lumajang. Yang mau beralih dari pertanian non-organik menjadi pertanian organik akan menjadi anak emas pemerintah yang ada di Indonesia ini, juga pemerintah yang ada di Kabupaten Lumajang. Sampaikan salam saya kepada seluruh petani, anggota-anggota kelompok tani yang ada di Kabupaten Lumajang. Pak Bupati akan ngasih bonus kepada petani-petani yang beralih dari non-organik menjadi organik. Saya percaya dia anak kiai, jadi bismillah nanti malaikatnya lewat. Kalau Bapak jalan terus, kami doa tidak berhenti supaya Bapak jadi gubernur suatu hari. Permintaan saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Bupatinya komit, masyarakatnya tolong diawasi ya, disampaikan aja di medsos kalau ada yang alih fungsi. Jadi pengawasan yang paling bagus dari alih fungsi lahan dari siapa? Masyarakat. Tolong diawasi, kalau ini kalian teriak, nah, sampaikan di ibu di kejaksaan negeri, di polisi, karena ini ada pidananya, bisa dipidanakan. Karena Lumajang sudah menetapkan LP2B. Jadi nitip Pak Kapolres, ibu yang mewakili Kajari, tolong kalau ada yang melakukan itu dan mengizinkan secara ilegal, tolong itu dipidanakan. Dibina dulu, kalau nggak bisa saya nggak bilang, ibu yang bilang. Jadi Pak Bupati, kami ingin nanti suatu saat, bismillah, Bapak memberikan pelajaran praktek dari Kabupaten Lumajang ke bupati-bupati yang ganas melakukan alih fungsi lahan. Ganas ini kalau alih fungsi sampah itu enak sekali. Bahkan begitu concernnya Pak Bupati, KPK menulis surat khusus ke Presiden mengenai sampah ini, karena sangat mengkhawatirkan. Pak Bupati, saya tidak bisa menyampaikan kata-kata kecuali salam hormat saya, karena Bapak mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Saya tahu beberapa daerah ini melakukan alih fungsi lahan untuk kepentingan pribadi dan sudah ditangkap oleh aparat hukum. Saya nggak sebutkan kabupatennya mana, dan itu terus langsung dan ini diawasi terus. Pak Bupati, sekali lagi saya minta BNI dan masyarakatnya harus lebih tinggi serapan kurnya dibanding Banyuasin. Banyuasin itu tahu nggak tempatnya? Di Sumatera Selatan. Itu harus naik klotok, daerahnya rawa. Serapannya berapa, Bu Nita? 23 miliar dalam waktu sehari. 23 miliar sehari. Mosok Lumajang yang listrik 24 jam ada, jalannya aspal, nggak pakai klotok, serapannya nggak 3 kali lipat. Jadi saya mohonkan Bang Himbara, ini Bang Himbaranya buka counter, jangan hanya sampai hari ini, besok dia kalau perlu 5 hari.
saya mau minimal 100 miliar dalam 5 hari ini. 100 miliar ya. Sanggup Pak 100 miliar? Pembahasan yang selanjutnya yaitu studi kasus. Untuk studi kasus, saya mengambil salah satu desa yang ada di Lumajang, yaitu Desa Karangsari, Lumajang. Desa Karangsari merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lumajang, tepatnya berada di Kecamatan Sukodono yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lumajang di bagian utara. Dulunya Desa Karangsari merupakan salah satu desa yang ada di Lumajang, di mana di sana begitu sejuk karena memang lahan pertanian di sana masih sangat asri. Terlihat hamparan sawah di sepanjang mata memandang. Tak hanya sawah, di Desa Karangsari juga terdapat banyak lahan pertanian seperti sawi, singkong, tomat, dan lain sebagainya. Sehingga mayoritas penduduk di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Namun lambat laun akibat perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat di desa tersebut. Akibat biaya hidup yang semakin meningkat, tak sedikit orang yang mulai mencari mata pencaharian lain yang salah satunya yaitu berdagang. Perubahan mata pencaharian tersebut memang tidak terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Namun tak sedikit lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian berubah menjadi lahan industri serta perdagangan dan jasa demi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa tersebut. Tak hanya demikian, namun akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, alih fungsi lahan terjadi lagi yang menyebabkan lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman. Desa Karangsari yang dulunya merupakan kawasan pertanian yang cukup subur, kini telah berubah menjadi area industri, perjas, dan permukiman penduduk. Hawa sejuk yang dulunya selalu dapat dijumpai di seluruh sudut desa kini mulai berkurang dan digantikan dengan polusi yang diciptakan warganya sendiri. Namun, demi menjaga kestabilan alam dan menjaga ekosistem agar tetap lestari, pemerintah telah melakukan beberapa upaya atau strategi penanganan permasalahan tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu seperti mengatur dokumen tata ruang tentang peruntukan lahan sehingga dapat mengendalikan perubahan fungsi lahan. Upaya yang lain yang dilakukan yaitu dengan mencari area baru untuk dibuat menjadi lahan pertanian yang baru sehingga dapat menggantikan lahan pertanian yang telah hilang atau dialihfungsikan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.